Kemudian ini ada sedikit urusan masalah apa itu dakwah ya, urusan dakwah, karena ini adalah keluarga semuanya saja. Saya nggak apa-apa, saya mau ngomong masalah dakwah. Ada ikhtilaf dalam dakwah ini loh. Karena ini saya anggap saya ini keluarga saya, jadi saya ngomong semaunya saja ya nggak apa-apa. Mau apa? Nggak ada orang lain. Maksudnya ini, masya Allah, saya itu betul-betul merasa agak sakit ya, melihat perkembangan dakwah. Kalau dakwah itu satu banyak pecah, kemudian orang dakwah ada yang benci sana, benci sini, benci temannya, saling bermusuhan, ikhtilaf dengan temannya. Itu jadi susah, betul-betul saya susahkan itu sebetulnya. Maka mulai sekarang kita niatkan saja. Kita niatkan khususnya warga Al-Fatah ini ya, kita niatkan kita ini pengen menyatukan umat. Dah, kita tidak boleh membicarakan lagi urusan yaitu urusan khilafiyat ini. Kita hanya pengen menyatukan umat. Udah situ saja. Ini saya ngomong dewe, aku ngomong dewe. Ngomong dewe. Artinya saya ngomong itu yes, begini saya ngomong, nggak tahu kamu gerakan boleh, tapi harus didengarkan. Nah, kita pikir supaya menyatukan umat, maka kita kembali lagi kepada pelajaran yang telah diberikan oleh para masyayikh zaman dulu, yaitu kita hanya membicarakan urusan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 6 sifat itu saja, tidak usah membicarakan yang lain. Kita tidak usah membicarakan mengenai SA dan tidak pula usah membicarakan Nizamuddin. Jangan datang-datang kamu SA apa Nizamuddin? Nah, tidak. Ini membuat perpecahan. Seperti halnya kalau orang datang, kamu kunut apa enggak kunut? Lah ini membuat perpecahan. Kamu Hanafi apa Maliki? Apa kamu Syafi'i? Ya. Kamu Hanafi ya? Oh, dulu Imam Syafi'i itu yang membunuh orang Hanafi. Ya ini kamu itu. Bagaimana ini tidak membuat perpecahan? Tentu saja akan membuat orang perpecahan. Jadi Imam Syafi'i dulu itu pernah dipukul, wafatnya beliau itu dipukul sama kunci di bagian tengkuknya begini ini sama orang madhab Hanafi. Lah kalau itu kamu katakan, bagaimana yang terjadi? Berantem sama orang dia dan pakesan kamu akhirnya. Ya. Maka tidak usah dibicarakan urusan khilafiyat itu. Akhirnya beliau wafat karena itu. Beliau wafat karena pukul itu. Belum tahu ya? Oh, untung belum tahu. Kalau sudah tahu mesti kamu buat ngelok-ngelok nih orang Hanafi nggak akhirnya. Untung nggak tahu. Lah, makanya jangan dibicarakan. Namanya pemahaman yang berbeda itu sudah biasa. Sebenarnya berbanding beda. Ini pemahaman ini beda-beda. Kita nggak usah, kita kembali lagi kepada 6 sifat saja, nggak usah yang lain. 6 sifat saja. Ternyata 6 sifat adalah perkara yang sudah disepakati oleh umat dan tidak akan khilaf kalau orang hanya membicarakan 6 sifat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bicara urusan salat, bicara urusan ilmu dan zikir, dan bicara urusan ikramul muslimin, urusan ikhlas dan urusan perjuangan. Udah, itu mesti rukun kabeh. Kelewat sangka iki padu, Bang. Nah, maka kita nggak usah bicara urusan SA itu mudin, enggak usah, tidak ada ini. Alhamdulillah Indonesia ini sekarang sudah mereda karena tidak ada pembicaraan, sudah mereda, sudah alhamdulillah. Tapi ternyata di negeri lain itu seperti Thailand kemarin itu baru mulai. Jadi di sini sudah nggak musim, di sana baru dimusimkan. Nah, kayak iwak lohan ya kan. Nah. Tapi bukan berarti maksudnya itu terus nyampur tertib, tidak begitu kan? Nggak boleh bicara ikhtilaf. Betul enggak? Ya kalau urusan tertib itu beda lagi. Nah, urusan tertib itu biasa kita. Ya kayak orang punya madhab begitu loh, tidak talfik itu aja. Tetapi kita tetap menghormati, kita mengziarahi, kita tetap tidak semuanya tidak masuk surga. Semuanya ahlu la ilaha illallah masuk surga, sudah saja. Paham ya insyaallah ya? Nah, itu aja. Sudah seperti itu. Ini kan semuanya sebetulnya orang korban tetapi kena fitnah pertengkaran. Akhirnya kalau kita berbicara urusan pertengkaran ini bisa-bisa amalan kita habis, korban-korban kita habis, sementara yang diem malah selamat. Yang tidak boleh itu talfik, tetapi membicarakan itu bisa menghancurkan amalan kita sendiri. Kurang lebihnya begitu itu.
Jadi dalam madhab fikih itu kan kita nggak boleh talfid, yaitu mencampur aduk antara hukum Hanafi dengan hukum Syafi'i. Aku nek urusan nikah aku tak melot Imam Hanafi saja yang nikah tanpa saksi gitu saja. Nah, kan ada wanita bisa menikahkan diri sendiri. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah seperti itu, walaupun muridnya tidak setuju dengan seperti itu. Yang dipakai itu nggak dipakai itu, tapi pakai madhab-madhab yang agak sat-sat begitu. Lah kalau orang seperti itu bagaimana? Nah, nanti kalau urusan madhab Syafi'i cari dhab yang halal. Nah, karena madhab Hanafi dhab itu haram. Kenapa dhab haram? Karena dianggap itu adalah perkara yang menjijikkan. Perkara menjijikkan, baginda Nabi saya jijik berarti ya haram. Nah, itu kalau madhab Hanafi. Madhab Syafi'i halal. Baginda Nabi enggak melarang Khalid bin Walid untuk tidak memakannya, berarti halal. Nah, ketika Khalid menawari baginda Nabi, maka beliau mengatakan tidak, aku enggak mau makan, kaumku enggak ada yang makan yang kayak seperti ini. Sedikit disarahkan ini baginda Nabi tidak mau makan karena beliau jijik dengan binatang namanya dhab itu. Dhab itu kayak kadal, kadal gurun pasir. Baginda Nabi tidak mau memakannya. Nah ini jangan dibicarakan yang seperti itu. Kalau diwala-wala yang enak akhirnya dilakoni, yang akhirnya dipilih-pilih lah seperti itu, nanti akhirnya jadi madhab kocar-kacir namanya itu, tidak punya madhab. Nah, maka kita harus bermadhab dengan baik. Talfik itu yang nggak boleh. Tetapi bukan berarti terus ketika kita ini menjadikan masalah itu jadi peruncing, kemudian jadi berantem. Tidak. Pemahaman berbeda-beda. Mungkin juga memang seperti itu. Orang berdakwah itu juga berbagai macam-macam. Ada NO itu juga punya dakwah, ada Muhammadiyah dakwah, orang Tabligh juga punya dakwah. Jadi dakwah itu mempunyai cara-cara yang, tapi jangan sampai dimusuhi gitu loh. Paham sih ya? Ya mungkin dulu malah sampai mengatakan ya memang pemahaman dalam dakwah sekarang sudah terpecah menjadi dua. Ada seperti itu. Ya sudah kalau begitu itu. Kalau sudah, tapi dua-duanya semuanya sudah kita muliakan. Semua ahlul iman, semua ahlul la ilaha illallah adalah orang-orang yang berhak kita cintai dan punya hak untuk kita muliakan, dan mereka adalah saudara-saudara kita yang akan saling bantu-membantu sampai nanti kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, maka kita ziarahi, kita datangi, kita terus ikram terus begitu itu. Kita pokoknya usaha menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Nah, tidak peduli berbeda warna kulit, tidak peduli berbeda mancungnya hidung, tidak peduli berbeda-beda yaitu bangsa, ya. Tidak peduli berbeda-beda mertua. Tidak peduli. Ya. Jadi pokoknya semuanya umat Islam itu adalah saudara-saudara kita, begitu saja. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Insyaallah ya. Masya Allah. Saya itu sudah ini cerita. Itu untuk diri saya sendiri. Tapi. Ini ada. Alumni diberi waktunya. Pak Harwi, Pak, enggak usah kan sebenarnya wajib. Ya, dilihat waktunya, kalau ada waktu mungkin insyaallah. Kan sate kawak, iya. makan rompet, monggo. Jadi alhamdulillah, jadi saya itu sudah beberapa lama ini saya pengen terus supaya umat ini bersatu. Saya itu doa, pokoknya bayannya tetap, pokoknya hanya bayan ini. Semua tampu hari raya, semua tak bayani ya seperti saya bayan seperti ini, bayan persatuan. Jangan membuat perpecahan, jangan membuat perpecahan terus saja. Doanya adalah ya Allah satukanlah kami, ya Allah jangan diserai-beraikan, ya Allah satukanlah kami, ya Allah jangan diserai-beraikan. Dan kemarin itu pagi tadi itu ada jamaah gerak yang datang sama saya. Jamaah gerak ini mengatakan saya itu mimpi ketemu Sayyidina Umar, ketemu baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian baginda Nabi kirim salam sama sampean itu loh, sama saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah saya kok dikirimi salam sama Nabi, apa zaman? Saya pikir-pikir, oh mungkin baginda Nabi seneng ketika saya itu banyak ngomong urusan persatuan ini. Nah, maka saya pikir ini perkara yang baik gitu. Ini perkara yang baik. Maka ini diteruskan. Insyaallah ya. Nah,
Baginda Nabi senang sekali kalau ada orang yang merukun-rukunkan, itu senang sekali. Bahkan baginda Nabi katakan bahwa ali fulan itu bukanlah penolongku, mereka bukan waliku adalah orang-orang iman yang soleh. Tapi walaupun mereka masih orang kafir, walaupun mereka itu bukan penolongku, aku akan terus sembung tali kekeluargaan bersama mereka. Tali kekeluargaan bersama mereka. Nah, padahal mereka masih belum beriman. Coba kayak seperti itu, maka kita sembung, yaitu tali kekeluargaan ini bersama